Oke teman-teman, kembali lagi untuk kita mengaji di pagi hari ini, tapi di video pembelajaran. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim fil alaina innaka Hamidum Majid. Kalau tiba video saya nge-stuck, I hope guys, saya berharap teman-teman tetap merhatikan ya, karena entah kenapa Zoom saya akhir-akhir ini sering banget kayak gini gitu. So, ya udahlah ya. Oke, alhamdulillah teman-teman, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Zat Ilahi Robbi, karena tentu saja atas berkat rahmat, ridho, rizki, karunia, berkahnya kita sampai di bulan Ramadan, kita sampai di tahap ini, kita sampai pada bulan yang sangat mulia ini, dan saya berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tentu saja ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan pada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah curahkan juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, alhamdulillah sekali lagi kita harus mengucapkan puji dan syukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kesempatan untuk sampai di bulan Ramadan. Bulan ini adalah bulan yang paling paling dinanti oleh umat muslim, dan ini adalah bulan khusus bagi umatnya Muhammad SAW. Kenapa bulan Ramadan itu merupakan bulan yang memang khusus untuk umatnya Rasul? Sampai Rasul pun menanti bulan ini, tentu saja. Kenapa di bulan ini Allah memberikan semua yang dibutuhkan oleh hambanya berupa ampunan. Kalau di kita kan biasanya kalau bukan Ramadan ada waktu doa-doa tertentu yang mujarab, doa mujarab seperti di sepertiga malam, setelah asar di hari Jumat, atau apa namanya, setelah asar berjumat atau di antara dua khutbah Jumat. Kemudian apa namanya, di waktu-waktu tertentu lah, yang pokoknya itu adalah waktu-waktu di mana doa itu mujarab, ketika hujan, sebelum tahiyat akhir, pada sujud gitu ya. Tapi di bulan Ramadan, siang malamnya pasti menjadi sebuah hujah, menjadi sebuah apa namanya, berkah, yang apabila Anda berdoa di waktu kapanpun itu, pagi, siang, malam, pasti Anda akan mendapatkan apa yang Anda minta. Pasti, pasti. Dengan cara Allah mengabulkannya ya. Tiga hal yang Allah akan kabulkan. Entah Allah mengabulkannya secara instan, entah Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik, atau Allah akan membalasnya di akhirat kelak di antara doa-doa kita. Makanya bulan Ramadan itu menjadi ajang terbesar bagi umat muslim untuk menggapai semua impiannya. Tidak seperti di sepertiga malam, atau ketika sujud, atau ketika sebelum tahiyat ketika tahiyat akhir sebelum salam, ketika hujan, ketika apa namanya, di hari Jumat. Kita tidak perlu menunggu hal itu di bulan Ramadan ini. 30 hari full Allah memberikan setiap waktu dalam hidup kita menjadi bermakna dengan ketentuan bahwa apapun yang kita minta pasti kita dapatkan. Nah, karena itu merugilah, kata kata Rasulullah SAW kayak gini. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang, kemudian memberitahu Rasul, wahai Rasul, tahukah kamu siapakah orang yang paling celaka? Lalu Rasul bertanya, siapa? Malaikat Jibril. Maaf ya, bersih. Kemudian Rasul berkata, siapa malaikat Jibril orang yang paling celaka itu? Dan malaikat Jibril menjawab, celakalah, celakalah, celakalah bagi siapapun yang umurnya disampaikan di bulan Ramadan, ya, yang diberi kesehatan di bulan Ramadan, dia mampu, dia sehat, tapi dia tidak mendapat apapun di bulan Ramadan.
Dia tidak mendapatkan ampunan apapun di bulan Ramadan. Dan Ramadan habis begitu saja melewati dia, dan dia tidak mendapat ampunan sama sekali. Celaka banget orang itu. Kemudian Rasul pun mengamini hal tersebut. Tandanya apa? Tandanya orang itu keterlaluan banget kalau misalnya dia sudah sampai di bulan Ramadan, tapi dia tidak melakukan ibadah apapun. Tidak ada satupun ibadah yang meningkat di antara dirinya. Celaka sekali orang seperti itu. Atau bahkan dia tidak mendapat ampunan Allah. Karena apa? Di Ramadan ini siang malamnya adalah ampunan. Oleh karena itu orang sangat celaka sekali kalau misalnya dia sampai di bulan Ramadan, dia sehat di bulan Ramadan, dia mampu melaksanakan Ramadan, tapi dia tidak sama sekali mendapatkan apapun di bulan ini. Bahkan dia melewati Ramadan tanpa mendapat ampunan. Alhamdulillah min dzalik ya. Makanya teman-teman di bulan Ramadan ini saya nggak main-main kalau saya bilang kepada Anda ibadah yang benar-benar beribadah teman-teman. Karena hanya di bulan ini siang malamnya menjadi ampunan, setiap detik waktunya adalah menjadi hal yang sangat berharga. Dan sebuah kesia-siaan kalau Anda menyia-nyiakan hal tersebut, tentu saja namanya juga sudah menyia-nyiakan. Pasti tersia-siakan. Karena itu di bulan ini mari sama-sama kita laksanakan kewajiban-kewajiban kita dengan baik, puasa, zakat, kemudian sholat. Tentu saja teman-teman, orang puasa sambil melaksanakan kemaksiatan lainnya, contohnya sambil berzina, sambil melakukan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya, itu disebut orang fasik. Orang fasik tempatnya di neraka. Ma'wahun nar hiya maulakum wa bi'sal masir. Dia ditempatkan di neraka dan itulah tempat yang paling buruk untuk kembali bagi teman-teman. Tapi kalau orang yang puasa, dia meninggalkan sholat, dia sama seperti orang yang kafir. Teman-teman. Bahaya, ini bahaya. Oleh karena itu, yang paling harus dijaga dari apa namanya puasa teman-teman, tentu yang paling pertama adalah sholat. Sholatnya dulu yang harus paling dijaga teman-teman. Ya. Jangan sampai teman-teman meninggalkan sholat. Ya. Oke, untuk hari ini kita akan membahas dulu sekali lagi di kitab Safinah tentang syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Ya, tentu saja karena kita belum membahas hal itu. Kayaknya udah ya di PowerPoint itu sudah saya cantumkan lengkap sekali, tapi saya akan menjelaskan lagi untuk mempertegas kepada teman-teman berdasarkan referensi yaitu kitab Safinah Penajam. Saski saya sudah nyala, jadi kalau misalnya nggak nyala, teman-teman bisa buka di kitab Safinahnya yang udah saya kasih. Ya. Oke, pembahasan kedua. Syarat sah puasa. Tandanya orang yang memenuhi syarat ini, dia sah pasti puasanya insya Allah. Ya, dia sah puasanya insya Allah. Tapi apa namanya orang yang masih belum memenuhi syarat-syarat ini berarti dia belum diwajibkan untuk berpuasa, belum disahkan untuk berpuasa. Ya, beda ya sah dengan wajib, mohon maaf. Yang pertama syarat sah puasa di bulan Ramadan ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama Islam. Makanya orang Islam ya sudah, dia sudah memenuhi syarat untuk berpuasa. Kalau Anda Kristen, kalau Anda Hindu, Anda Buddha, Anda tidak memenuhi syarat berpuasa dan Anda tidak memiliki tanggungan untuk berpuasa. Ya, di luar itu Anda tidak memiliki tanggungan untuk berpuasa. Sehingga Anda yang Islam, Anda yang merasa Islam kan, pasti Anda Islam kan. Makanya Anda ngaji sama saya juga. Berarti Anda sudah wajib untuk berpuasa. Yang kedua berakal. Berakal. Orang yang nggak bisa membedakan mana yang baik dan benar, ya, itu tidak wajib untuk berpuasa alias gila. Anda saya kasih pilihan. Anda ngambil uang ibu Anda ngerampok sama kerja untuk dapat uang. Anda tahu kan pilihan yang baiknya kayak gimana? Sekalipun Anda pun melakukan hal yang fasik, Anda merampok, tetap merampok duit ibu Anda, tapi Anda pasti tahu itu adalah perbuatan yang salah. Anda tahu itu perbuatan yang salah. Makanya orang yang tidak berakal, orang gila itu tidak dapat tanggungan untuk berpuasa, teman-teman sekalian. Ya. Yang ketiga, suci dari semisal darah haid. Ya, suci dari semisal darah haid. Artinya harus suci. Dia tidak memiliki apa namanya tanggungan najis dalam tubuhnya. Ya, dia tidak apa namanya dalam keadaan kotor. Ya, ini khusus untuk perempuan saja. Bagi laki-laki tidak ada. Bagi laki-laki tidak ada. Kemudian mengetahui waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Maksudnya apa, orang itu jelas, dia berpikirannya jelas, dia tahu kalau puasa itu yang menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa, gitu ya. Makanya kalau misalnya teman-teman nggak tahu waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa, keterlaluan, tidak memenuhi syarat ini. Jadi kan kita hidup di era zaman yang begitu mudah ya.
begitu mudah gitu. Oke, lanjut. Syarat wajib puasa. Ini wajibnya, syarat wajibnya. Kalau Anda tidak memenuhi syarat wajib ini, Anda diperbolehkan untuk tidak berpuasa atau mengganti puasanya di hari kelak, di hari yang lain selain di bulan Ramadan. Yang pertama Islam. Anda sudah Islam berarti Anda wajib puasa, titik. Anda sudah Islam, Anda wajib berpuasa. Anda kalau misalnya tidak berpuasa berarti tandanya Anda Islam atau bukan. Meninggalkan sholat saja hukumnya itu seperti orang kafir. Seperti orang kafir, dianggap kafir. Apalagi meninggalkan puasa, karena puasa adalah ibadah yang langsung diterima oleh Allah. Yang langsung ibadahnya itu khusus untuk Allah. Sholat itu untuk kamu, zakat untuk kamu, naik haji untuk kamu, tapi puasa itu kata Allah untuk aku. Puasa kamu itu untuk aku, langsung untuk aku puasa itu. Ya, puasa itu langsung untuk Allah. Maka hadiahnya juga langsung dari Allah, surprise, sesuatu yang nggak akan kita ketahui, itu langsung kadar pahalanya langsung Allah yang ngasih itu. Dan kita nggak pernah tahu karena itu langsung dari Allah. Ya. Yang kedua, taklif. Taklif itu adalah dibebankan untuk berpuasa. Maksud dari taklif atau dibebankan orang puasa adalah orang yang memang dia memiliki beban puasa. Anak kecil dia tidak punya beban puasa, tidak punya beban puasa. Orang tua yang sudah lanjut usia, kemudian dia tidak mampu untuk menahan hawa nafsu dan untuk minum makan dan minumnya, dia tidak dibebankan untuk berpuasa. Dia tidak dibebankan untuk berpuasa. Nah, Anda keadaan sehat, Anda sudah balik, Anda sudah dibebankan untuk berpuasa, ditambah Anda Islam. Itu yang paling penting, Islamnya itu, ya. Oleh karena itu, orang yang tidak dibebankan untuk berpuasa alias dia memang tidak bisa berpuasa sama sekali, dia tidak perlu berpuasa. Ya, seperti anak-anak 5 tahun ke bawah itu ya, tidak perlu berpuasa. Sisanya hanya latihan puasa saja. Baiknya memang latihan puasa kayak Upin Ipin. Ya. Yang ketiga, yang mampu berpuasa. Sekiranya Anda tidak mampu berpuasa, Anda tidak diwajibkan berpuasa. Faiza sakit, dan Faiza juga ditambah belum 15 tahun, belum mendekati umur balik, ya, belum mencapai umur balik, mohon maaf. Maka Faiza belum termasuk ke dalam golongan orang yang mampu berpuasa, ya. Fawas sakit, tapi Fawas sudah memenuhi syarat wajib ini, maka pada saat itu Fawas tidak dibebankan untuk berpuasa dan bisa mengganti puasanya di hari lain kala ketika Fawas mampu lagi untuk berpuasa, kayak gitu, ya. Yang keempat itu orang yang sehat, ya, tadi orang yang sakit tidak dibebankan untuk berpuasa, boleh diganti puasanya ke yang lain. Kemudian mungkin tidak sedang berpergian, orang yang berpergian jauh itu dibolehkan untuk tidak berpuasa, diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi kalau dalam keadaan misalnya hanya berpergian yang dekat, itu dia tidak boleh untuk tidak berpuasa. Makanya ada batasan untuk berpergiannya berapa? 80 km, 2 marhal. Ya. Sini ke Jakarta sebenarnya bisa nggak puasa, tapi Anda tidak melewati waktu dari dari berangkat sampai berbuka gitu. Jadi lebih baik Anda puasa, ya. Bukan lebih baik, memang harusnya Anda lebih ini puasa ketika berpergian kalau misalnya cuma ke Jakarta doang. Nah, sedangkan rukun puasa atau wajib ketika puasa yang pertama adalah niat pada setiap malamnya. Teman-teman kalau lupa nggak baca niat puasa, teman-teman puasanya tidak sah dan tidak melaksanakan rukun puasa. Maka pada saat itu puasa teman-teman batal. Ya, batal puasanya bukan batal gara-gara makan minum, tapi karena Anda lupa membaca niat. Oleh karena itu sebelum tidur bagusnya Anda membaca niat. Makanya setelah tarawih, setelah doa kamilin, Allahumma ja'alna bil imami dikamilin wa li faraidhi muadzin. Ya, nanti di akhirnya Anda membaca doa setelah doa, mohon maaf, niat puasa. Ya, nah itu sama godin. Kalau dari fardhu syahri Ramadan hadisan nanti fardhu taala. Pakai bahasa Indonesia bisa, tapi harus dibaca. Ya, harus ada dibaca. Makanya teman-teman tidak boleh menikah niat puasa, karena niat puasa itu sangat wajib, ya. Karena kalau tidak melaksanakan niat puasa, maka hukumnya itu Anda batal puasanya, ya. Yang kedua, menjauhkan diri dari segala yang membatalkan puasa ketika masih dalam keadaan ingat, ya. Bisa memilih tidak ada paksaan dan tidak dalam ketidaktahuan yang dimaafkan. Maksudnya apa? Anda tahu, sadar Anda kalau hal-hal yang membatalkan puasa itu harus dijauhi, gitu. Makanan minum kan harus dijauhi. Tapi kalau dalam keadaan lupa makan dan minum, itu dimaafkan. Ya, lupa keminuman air segelas dan nasi 3 piring misalnya. Nggak apa-apa, dimaafkan. Allah sedang memberi makan Anda siang hari itu.
kebangetan ya kalau 3 piring baru keingetan. Ya, kalau lupa tidak apa-apa, kayak tadi ya. Harus tahu yang membatalkan puasa apa saja, ya. Yang ketiga ya wajib rukunnya adalah berpuasa tentu. Menahan diri dari makan dan minum serta berhubungan intim dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Kayak gitu. Ya teman-teman, untuk pembahasan puasa sampai di sini saja dari Mas Uwi ya. Sedikit dulu, nanti kita lanjut lagi. Ini banyak sekali soalnya ya, membutuhkan waktu yang panjang, makanya saya butuhnya offline sih teman-teman. Nanti bakalan ada refleksi pembelajaran terkait puasa, tolong dikerjakannya. Kalau nggak nonton video ini susah, ya. Kalau nggak nonton video ini susah, makanya ditonton sampai habis ya teman-teman. Terima kasih untuk saya buatnya ini kapan? Siang hari ini. Mohon maaf untuk ketidakhadirannya saya di hari-hari yang lalu ya teman-teman. Titip salam ke Bunda. Sekian dari saya. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.